Siang itu, matahari menggantung tinggi dan panasnya menyengat. Di tengah kota, sebuah showroom motor mewah berdiri gagah. Kacanya berkilau memantulkan lalu lalang kendaraan. Orang-orang berdandan rapi keluar masuk, menatap motor-motor mahal yang dipajang seolah sedang memilih lambang status sosial berikutnya. Di antara hiruk pikuk itu, datang seorang pemuda dengan penampilan yang kontras. Jaketnya sobek di beberapa bagian, celananya lusuh, dan kakinya hanya dilapisi sandal jepit tipis yang sudah aus. Rambutnya aut-autan dan wajahnya tampak belum bersentuhan dengan air sejak kemarin. Namun, langkahnya pasti. Dengan percaya diri, ia masuk ke showroom. Sekilas pandang dari pengunjung lain dan beberapa staf menyiratkan kejengkelan, keheranan, bahkan penghinaan diam-diam. Tetapi pemuda itu tidak peduli. Pandangannya hanya tertuju pada satu motor, sebuah Kawasaki Ninja hijau yang dipajang paling mencolok. Warnanya berkilau seperti zamrud, berdiri angkuh di antara deretan motor lain yang tak kalah mahalnya. Beberapa staf mulai memperhatikannya. Seorang dari mereka melangkah cepat, menyambut dengan ekspresi kaku. Dalam hitungan detik, ekspresi kaku itu berubah menjadi penilaian yang kejam. Pandangan dari atas ke bawah, senyum meremehkan, dan gestur tubuh yang secara halus menyuruhnya menjauh. Namun, pemuda itu hanya tersenyum tipis dan menatap motor itu sekali lagi. Tatapannya tenang, tanpa amarah. Ia kemudian berbalik, berjalan keluar showroom dengan langkah ringan. Suasana di dalam ruangan kembali seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka yang peka, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Malam hari datang dengan kesunyian. Di sebuah rumah besar berarsitektur minimalis, pemuda yang sama duduk di ruang kerja yang luas. Lampu kuning hangat memantul dari rak buku dan meja kayu. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan pakaian yang dikenakannya memancarkan kesederhanaan yang elegan. Di atas mejanya terletak sebuah kartu identitas yang menjelaskan semuanya. Ia adalah Rangga Dharma Putra, direktur muda dari sebuah perusahaan otomotif besar yang menaungi banyak showroom di negeri ini, termasuk showroom yang ia datangi siang tadi. Pagi berikutnya, suasana di showroom itu berubah drastis. Sebuah mobil sport hitam mengilap berhenti di depan pintu kaca. Karyawan yang sama yang kemarin sempat bersikap meremehkan, kini berdiri dengan penuh hormat. Seorang pria muda keluar dari mobil. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan auranya memancarkan wibawa yang tak bisa disangkal. Ia masuk ke dalam showroom dengan langkah tenang. Para staf menyambutnya dengan senyum profesional. Tapi semua berubah saat mereka menyadari siapa pria itu sebenarnya. Dalam sekejap, ekspresi mereka berubah dari ramah menjadi gugup. Rasa percaya diri mereka runtuh perlahan, digantikan oleh keterkejutan dan kecemasan yang nyata. Tak lama kemudian, pemilik showroom, seorang pria parubaya berwibawa, datang tergesa. Wajahnya menyiratkan keheranan dan kekhawatiran sekaligus. Setelah mendengar penjelasan dari anaknya, ia berdiri tegak di hadapan para staf yang kini tertunduk. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sederhana, namun mengandung bobot besar, kekecewaan. Bukan hanya sebagai pemilik perusahaan, tetapi sebagai manusia yang memegang prinsip hormat terhadap sesama. Hari itu menjadi hari yang berat bagi beberapa karyawan. Sebagian hanya mendapat peringatan keras, tapi 2 di antaranya harus meninggalkan pekerjaan mereka karena perlakuan diskriminatif yang mereka tunjukkan kemarin. Sementara itu, Rangga berdiri lagi di hadapan motor Ninja hijau yang kemarin membuatnya diusir. Kali ini tak ada yang melarang, tak ada yang mencibir. Ia menatap motor itu lama, lalu tersenyum kecil. Motor itu kemudian dibelinya, namun bukan untuk dirinya. Di luar showroom, seorang anak muda dengan pakaian sederhana berdiri canggung. Ia sering terlihat membantu membersihkan halaman showroom secara diam-diam setiap malam, tanpa pernah meminta imbalan. Hari itu, ia menerima sebuah kunci, dan bersama kunci itu ia menerima hadiah yang jauh lebih besar, penghargaan atas ketulusan. Sementara itu, orang-orang di dalam showroom hanya bisa menyaksikan, beberapa dengan haru, sebagian lain dengan rasa malu yang dalam. Di balik semua gemerlap dunia,
Kadang kita lupa satu hal yang paling penting, bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari apa yang ia pakai, tapi dari bagaimana ia memilih bersikap saat dunia menilainya rendah.